Halo sahabat Happy and Healthy, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat kesehatan yang banyak dan sering kita jumpai, oximeter. Apa sebenarnya oximeter itu? Oximeter adalah alat yang digunakan untuk memantau jumlah atau kadar oksigen dalam darah pada tubuh kita. Pada oximeter, ada dua indikator yang tertera pada alat ini, yaitu yang pertama, kadar atau saturasi oksigen atau disingkat SpO2, dan yang kedua, jumlah denyut nadi dalam 1 menit yang disebut heart rate atau disingkat HR. Mengapa kita perlu memantau kadar oksigen dalam darah? Dan apa kegunaan oksigen bagi tubuh kita? Oksigen sangat berguna dan diperlukan untuk berbagai aktivitas dan proses metabolik dalam tubuh kita. Contohnya, oksigen dibutuhkan untuk membantu pencernaan makanan kita menjadi berjalan normal, sehingga makanan dapat terserap zat-zat gizinya untuk tubuh kita. Selain itu, oksigen diperlukan untuk berbagai proses besar dalam tubuh kita. Misalnya, membantu dalam proses pertumbuhan, menunjang konsentrasi kita agar tetap fokus, mendukung kerja jantung, otak, dan ginjal kita, serta melancarkan proses penggantian sel-sel mati atau regenerasi sel dalam tubuh kita setiap hari. Maka, bisa dibayangkan apa yang terjadi jika tubuh kita kekurangan oksigen. Kondisi kekurangan oksigen dalam bahasa medis disebut sebagai kondisi hipoksia. Kondisi ini dapat menghambat berbagai proses dalam tubuh kita yang menunjang kehidupan, seperti proses penyerapan makanan, konsentrasi, dan berbagai kerja dari organ tubuh. Pencernaan akan terganggu, proses penyerapan sari makanan akan terhambat, kita jadi sulit berkonsentrasi dan jadi lebih mudah tersinggung atau emosi. Kerja jantung, otak, dan ginjal terganggu, dan proses pertumbuhan sel-sel baru maupun regenerasi dalam tubuh juga jadi terhambat. Bila tubuh kita mengalami kondisi hipoksia yang terlalu lama, maka dapat menyebabkan kerusakan sel dari organ tubuh, terutama organ tubuh yang vital seperti otak, jantung, dan ginjal. Bahkan, jika tidak segera ditangani dalam waktu yang lama, dapat menimbulkan kerusakan organ tubuh yang sifatnya menetap atau permanen. Kerusakan permanen itu misalnya kerusakan sel otak yang dapat menimbulkan kelumpuhan atau gangguan bicara yang permanen atau menetap. Contoh lain, kerusakan organ ginjal yang menimbulkan gagal ginjal. Kondisi hipoksia atau kurang oksigen ini selanjutnya dapat menimbulkan penurunan kesadaran, ditandai dengan mengantuk, tidak fokus, dan dapat membahayakan nyawa. Lalu, pada kondisi apa sajakah kita bisa mengalami hipoksia? Ada beberapa kondisi yang dapat membuat kita mengalami hipoksia atau penurunan kadar oksigen dalam darah, salah satunya akibat dari COVID-19. Pada kasus COVID-19, ada istilah happy hipoksia, di mana saat kadar oksigen dalam darah menurun dan sampai pada level rendah, pasien justru tidak merasakan keluhan apapun. Kondisi ini bisa berbahaya, sebab tidak adanya keluhan apapun justru akan membuat pasien cenderung mengabaikan kondisinya. Beberapa kondisi lain yang dapat menyebabkan hipoksia selain COVID-19 diantaranya 1. Penyakit paru-paru yang lain seperti asma, radang paru kronis, TBC, tumor paru-paru, dan penyakit-penyakit lain pada paru-paru. Yang kedua, penyakit jantung, misalnya jantung bengkak, dan beberapa kelainan atau penyakit pada jantung. Yang ketiga, anemia atau kurang sel darah merah, atau berbagai masalah dan kelainan pada darah. Selanjutnya, kita bahas mengenai HR. Heart rate atau yang biasanya disingkat HR adalah jumlah denyut jantung atau denyut nadi dalam 1 menit
yang dihasilkan oleh jantung untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh kita hingga ke bagian tubuh yang paling jauh dari jantung. Jumlah dan irama denyut nadi yang diukur tersebut dapat mencerminkan sebagian besar dari kerja jantung. Logikanya, berapa kali darah bisa dialirkan oleh jantung ke suatu tempat dalam 1 menit? Pada kondisi tubuh manusia dewasa yang normal atau sehat, denyut nadi normalnya sekitar 60-100 kali per menit. Artinya, organ-organ tubuh akan bekerja secara normal. Pada otak misalnya, dibutuhkan 60-100 kali denyutan jantung di tiap menitnya untuk mengalirkan darah sampai pada jaringan otak tersebut. Dengan aliran darah 60-100 kali per menit itu, otak dapat bekerja dengan baik, sehingga kita bisa berpikir dan berkonsentrasi serta fokus dengan baik. Mengapa ada 2 indikator yang ditampilkan pada oximeter, yaitu HR dan SpO2? Sebelumnya, mari kita pahami dahulu tentang kerja paru-paru dan jantung secara singkat. Paru-paru bertugas menyisipkan oksigen ke dalam darah dan menukar karbon dioksida atau gas sisa yang harus dibuang dari dalam darah ke udara bebas. Sedangkan jantung memompa darah ke seluruh tubuh hingga bagian tubuh yang paling jauh dari jantung. Maka, untuk menilai kerja paru-paru dan jantung, yang harus dinilai adalah SpO2 dan HR pada bagian tubuh yang paling jauh pula dari paru-paru dan jantung, yaitu salah satunya pada jari-jari di tangan dan kaki. Penilaian kondisi bagian tubuh terjauh itu terdiri dari 1. Kuantitatif, yakni jumlah nadi dalam 1 menit, dan yang kedua, kualitatif, yakni kadar oksigen. Dengan jumlah nadi yang normal, berkisar 60-100 kali per menit pada usia dewasa, bagian tubuh atau organ-organ tubuh itu bisa bekerja secara normal dan baik. Demikian juga dengan kadar oksigen yang normal, lebih dari 93%, maka bagian tubuh atau organ-organ tubuh itu bisa bekerja secara normal dan baik pula. Jika jumlah nadi kurang dari 60 kali per menit, keluhan-keluhan mulai muncul, seperti pusing berputar, berkunang-kunang, pingsan, atau lemas. Sebaliknya, jika jumlah nadi lebih dari 100 kali per menit, keluhan yang muncul bisa jantung berdebar, keringat dingin, sesak, nyeri ulu hati, dan bisa pula menimbulkan penurunan kesadaran. Pada kadar oksigen juga demikian. Jika kadar oksigen kurang dari 93%, akan muncul keluhan seperti sesak, ngos-ngosan, pusing, kebas, dan bisa menimbulkan penurunan kesadaran. Itulah mengapa pentingnya ditampilkan 2 indikator tersebut, yaitu heart rate dan kadar oksigen pada jaringan atau bagian tubuh yang paling jauh dari tubuh, yakni menilai bagian terjauh tersebut apakah sudah bekerja secara baik dan normal. Bagaimana cara kerja oximeter? Oximeter akan mendeteksi kadar oksigen dengan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda tergantung pada kadar hemoglobin pada daerah yang dilewatinya. Hemoglobin adalah bagian dari darah kita yang bertugas mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Makin banyak oksigen yang harus diedarkan, maka makin banyak pula hemoglobin yang beredar dan terdeteksi oleh oximeter hingga ukuran normal, yaitu mencapai 93%. Apakah tidak ada cara lain untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah selain dengan alat oximeter ini? Selain dengan oximeter, kadar oksigen dalam darah bisa dideteksi dengan pemeriksaan lain, misalnya analisa gas darah. Pada pemeriksaan analisa gas darah,
kita perlu mengambil darah dari tubuh dan dari situlah bisa diperiksa kadar gas-gas di dalamnya, antara lain oksigen dan karbon dioksida. Namun, untuk pemakaian sehari-hari, terutama bagi orang yang menjalani isolasi mandiri atau COVID-19 di rumah, cara ini kurang praktis, sebab harus dilakukan dahulu pengambilan darah dari pembuluh darah dan tidak bisa dilakukan sendiri secara mandiri, harus melibatkan petugas laboratorium untuk melakukan cek kadar gas darah. Bagaimana cara yang tepat untuk orang yang mengalami COVID-19 mengukur kadar oksigen dalam tubuhnya? Saat isolasi mandiri pada penderita COVID-19, sebaiknya ukurlah kadar oksigen setidaknya setiap hari atau jika diperlukan tiap 6 jam sekali. Sebab penurunan kadar oksigen pada pasien COVID umumnya tidak bergejala dan tidak berkeluhan. Maka penting untuk pasien tersebut selalu mengukur sendiri kadar oksigen dalam tubuh. Apakah oximeter khusus hanya digunakan pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri saja? Oximeter tidak hanya digunakan untuk pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri saja, tapi juga sangat bermanfaat untuk kondisi seperti ini. 1. Saat mengalami masalah dalam pernafasan atau paru-paru yang lain, terutama saat merasa sesak, seperti asma, infeksi paru-paru, TBC, bronkitis, tumor paru, ataupun batuk pilek biasa. Sebab, pada beberapa orang, penurunan kadar oksigen bisa tidak berkeluhan. Yang kedua, saat mengalami masalah dalam jantung dan tekanan darah, seperti jantung bengkak, kaki atau badan bengkak, mengalami jantung berdebar, mengalami keringat dingin, nyeri dada, kuku tampak kebiruan, pucat, maupun terasa kebas, ataupun keluhan nyeri ulu hati. Yang ketiga, saat kita cenderung mengalami anemia. Misalnya, saat kita mengalami perdarahan karena suatu penyakit, seperti perdarahan saat proses persalinan, penyakit kelainan sel darah, dan sebagainya, serta perdarahan karena trauma atau perdarahan karena kejadian kecelakaan. Keuntungan memiliki oximeter di rumah bagi orang awam. Yang pertama, kita bisa melakukan deteksi dini hipoksia bahkan jauh sebelum ada keluhan dan gejala, sehingga kita tidak sampai terlambat membawa ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan dan penanganan pertama serta lebih lanjut, sehingga kita dapat mencegah kerusakan sel-sel tubuh dan mencegah kerusakan tubuh itu menjadi permanen atau menetap. Bagaimana cara memakai oximeter yang tepat? Mari kita simak video simulasi berikut ini. Siapkan jari tangan atau kaki Anda. Sebaiknya pilih satu jari yang paling sehat dan normal, sebaiknya juga yang tanpa polesan cat kuku, yang letaknya paling jauh dari sumbu tubuh atau paling jauh dari jantung, misalnya jari tengah tangan atau jari jempol kaki. Hindari memilih jari yang pendek, yang mengalami luka, atau sisi yang mengalami kelumpuhan, sebab bisa membuat hasil bacaan oximeter tidak valid atau kurang tepat. Jepitkan oximeter pada ujung jari tersebut dengan posisi yang pas, sehingga jari tidak mudah bergeser atau oximeter tidak mudah lepas. Hindari menekan oximeter dari luar. Biarkan oximeter menjepit sekuat alat tersebut menjepit, tanpa bantuan dari luar. Jepitan tambahan akan membuat hasil bacaan oximeter tidak valid atau kurang tepat. Saat layar oximeter menyala, pada layar akan tampak dua nilai, yaitu nilai kadar oksigen dan nilai jumlah nadi. Pada awal pemasangan, angka-angka ini akan berubah-ubah, menyesuaikan gerakan ringan badan dan proses mencari nilai yang tepat terlebih dahulu. Hindari terburu-buru atau terlalu cepat menyimpulkan angka atau nilai kadar oksigen dan jumlah nadi, sebab pada awal penjepitan, hasilnya belum valid atau belum tepat.
Tunggulah minimal 10 detik untuk mendapatkan nilai atau angka yang stabil. Setelah detik ke-10, bacalah angka yang tampak di layar dan angka inilah yang kita pakai untuk menilai jumlah nadi dan kadar oksigen tubuh kita. Catatlah nilai-nilai tersebut dan ukurlah kembali tiap hari atau tiap jangka waktu tertentu sesuai saran dokter Anda. Berapa kadar atau saturasi oksigen yang normal? Pada kondisi normal, kadar oksigen dalam darah adalah 93 hingga 100%. Pada kondisi kurang dari 93%, normalnya tubuh akan segera memberikan sinyal seperti napas ngos-ngosan, sesak, jantung berdebar-debar, sulit konsentrasi, pusing, lemas, keringat dingin, bibir dan kuku berwarna kebiruan. Berapa nilai HR yang normal? Nilai acuan HR normal sesuai usia, yaitu sebagai berikut. Usia kurang dari 1 bulan sekitar 120 hingga 160 kali per menit. Usia 1 hingga 12 bulan berkisar antara 80 hingga 140 kali per menit. Usia 12 bulan hingga 2 tahun antara 80 hingga 130 kali per menit. Usia 2 tahun hingga 6 tahun berkisar antara 75 hingga 120 kali per menit. Sedangkan usia lebih dari 12 tahun berkisar antara 60 hingga 100 kali per menit. Kadar oksigen saya kurang dari 93%. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, coba ulangi kembali pengukuran di jari yang berbeda. Dan jika memungkinkan, coba cek menggunakan alat oximeter yang berbeda. Pastikan apakah betul SpO2 Anda kurang dari 93%. Yang ketiga, jika betul SpO2 Anda kurang dari 93%, untuk pertolongan pertama, carilah oksigen tambahan, yaitu tabung oksigen dan selang hidung untuk mengalirkan oksigen dari tabung. Oksigen tambahan ini menolong Anda selama Anda melakukan perjalanan ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat. Bawalah serta tabung oksigen Anda selama perjalanan menuju rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Yang keempat, jangan sering melepas pasang selang oksigen Anda, sebab ini bisa menimbulkan kadar oksigen Anda tidak stabil. Yang kelima, kurangi aktivitas Anda agar oksigen dalam tubuh bisa diprioritaskan untuk kerja dari organ-organ vital Anda seperti otak, jantung, dan ginjal Anda. Aktivitas yang berlebihan dengan kadar oksigen yang rendah dapat menimbulkan gangguan kerja dari organ-organ tersebut sehingga bisa menimbulkan keluhan-keluhan seperti sesak, pusing, berdebar, hingga gangguan kesadaran. Yang keenam, jangan ragu dan jangan menunda untuk pergi ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat. Karena penundaan bisa berakibat hipoksia memberat. Karena masalah atau penyebabnya tidak tertangani dengan segera, tuntas, dan tepat. Demikianlah video Happy and Healthy kali ini tentang oximeter. Tetaplah sehat dan bahagia bersama kami dalam Happy and Healthy.